dikasihi Kristus, kita akan segera memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima undangan Tuhan beribadah di hari Minggu ini. Mari siapkan hati kita dengan mengambil waktu teduh. Jemaat yang dikasihi Kristus, silakan bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Bapa yang menciptakan langit dan bumi, dan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita yang menebus kita dari kelam dosa, serta pemeliharaan yang sempurna dari Allah Roh Kudus kiranya menyertai kehidupan kita semuanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, sungguh berbahagia kita bisa memasuki minggu di dalam ibadah Prapaskah yang keempat ini. Sebagai ayat penuntun dalam ibadah kita di pagi hari ini, diambil dari kitab Titus pasal yang ketiga, ayat yang keempat sampai ayat yang keenam yang berkata demikian. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Jemaat yang dikasihi Kristus, mari kita tinggikan, agungkan. Dialah Tuhan yang kita sembah di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dialah Tuhan yang layak kita muliakan, layak kita berikan hormat. Mari kita sembah dan puji Dia, Allah yang agung dan besar. Bapa betul, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti
Jemaat yang dikasihi Kristus, mari kita berdoa dan mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, sungguh kami sangat-sangat bersyukur ya Tuhan kalau kami boleh beribadah memenuhi undangan Tuhan di hari ini. Kami bersyukur Tuhan secara virtual kami boleh bersehati untuk menaikkan sembah hormat kami, syukur kami di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mohon Engkaulah yang berada di dalam hati dan pikiran kami ya Tuhan. Untuk kami boleh fokus di dalam ibadah kami, menanggalkan segala hal di luar Engkau. Bahkan pergumulan yang membuat kami sering Tuhan jauh dari Engkau. Biarlah itu juga kami tanggalkan dan kami siapkan hati kami sungguh-sungguh di dalam ibadah ini Tuhan. Untuk fokus hanya kepada Engkau. Tuhan berkatilah ibadah kami ini dari awal sampai akhir. Dan biarlah senantiasa Roh Kudus-Mu yang membimbing menuntun kami melalui kebenaran firman-Mu pada hari ini. Tuhan, kami sungguh-sungguh melihat bagaimana Engkau ya Tuhan Allah yang sungguh baik, yang mengutus anak-Mu Yesus Kristus untuk hadir ke dunia. Untuk mengorbankan nyawanya bagi setiap kami yang mau percaya kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap pengampunan dosa. Karena Engkau Allah satu-satunya yang memberikan kepada kami hidup yang kekal, surga yang menjadi warisan di dalam kehidupan kami. Tuhan, ketika kami mengaku dosa, kami mengakui Tuhan kami sering mendukakan hati Tuhan, mendukakan hati bersama. Untuk itu Tuhan kami datang merendahkan diri. Kami tahu kepada siapa kami memohon ampun. Hanya kepada Engkau Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus yang sudah melakukan penebusan, penyucian terhadap setiap pelanggaran dan dosa kami. Terima kasih ya Tuhan untuk pengampunan-Mu. Inilah doa kami, syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat yang terkasih, masih dalam keadaan berdiri, kita akan melakukan pembacaan bertanggapan yang diambil dari kitab Mazmur, pasal yang ke-135, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-14, yang berkata demikian. Dialah yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, baik manusia maupun hewan. Dan mendatangkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat ke tengah-tengahmu, hai Mesir, menentang Firaun dan menentang semua pegawainya. Dialah yang memukul kalah banyak bangsa dan membunuh raja-raja yang kuat. Sihon, raja orang Amori, dan Og, raja negeri Basan, dan segala kerajaan Kanaan. Dan memberikan tanah mereka sebagai milik pusaka kepada Israel umatnya. Ya Tuhan, namamu adalah untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, Engkau diingat turun-temurun. Sebab Tuhan akan memberikan keadilan kepada umatnya dan akan sayang kepada hamba-hambanya. Demikian pembacaan Mazmur pada hari ini. Jemaat yang dikasihi Kristus, kita akan melakukan pernyataan iman kita dengan pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita terus menaikkan pujian, penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kita sangat bersyukur, kita menjadi orang yang paling berbahagia karena Kristus
telah menebus setiap dosa kita. Mari kita pujikan dari KPPK 307, Hari yang Bahagia. Selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Sekolah Kristen Kalam Kudus Unit Kapten Muslim. Ajar kami memuliakan
yang dikasihi Kristus, kita akan memberikan persembahan. Kita percaya bahwa Kristus sudah memberikan nyawanya untuk kita. Selanjutnya, ketika dosa kita semuanya telah dihapus, telah ditebus, apakah yang menjadi respon kita? Apakah yang menjadi persembahan kita untuk penebusan yang sudah dilakukannya untuk kita? Mari, jemaat yang dikasihi Kristus, kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Bukan saja kita mempersembahkan harta kita, tetapi hidup kita. Mari kita berikan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui rekening gereja yang tercantum di dalam warta jemaat. Mari Bapak Ibu, kita memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian dari KPPK 309, Bapa di surga, hatiku bersyukur. Oh Bapa, hatiku bersyukur. Oh Bapa, hatiku Mari Bapak Ibu yang Kristus, kita naikkan doa kita untuk persembahan yang kita berikan. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk penebusan-Mu Tuhan, yang Kau nyatakan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, ketika Engkau menganugerahkan iman kepada setiap kami yang percaya. Dan ketika saat ini Tuhan kami beribadah, kami membawa korban syukur kami di hadapan-Mu. Tidak hanya harta kami yang sebagian kami berikan, tapi kami mau persembahkan hidup kami Tuhan sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terimalah ya Tuhan, agar ini boleh digunakan untuk memperbesar kerajaan-Mu di bumi ini. Tuhan, saat ini kami membawa setiap pergumulan hidup kami ya Tuhan. Engkau Allah yang Maha Tahu, di dalam setiap pribadi Tuhan, Engkau melihat bagaimana kami sudah berkeluh kesah di hadapan Tuhan. Apakah itu untuk sakit penyakit, untuk pekerjaan, untuk wabah di tengah-tengah bangsa kami, di tengah-tengah kota kami, di tengah-tengah kesulitan kami Tuhan untuk berelasi intim dengan Engkau, di tengah-tengah kesulitan kami untuk berelasi dengan sesama. Tuhan, Engkau mengetahui segala pengharapan kami. Tuhan, ketika Engkau telah memberikan pengharapan yang terbesar, kebahagiaan yang terbesar, kami percaya Tuhan, pergumulan di tengah-tengah dunia yang sementara ini pun Tuhan perhatikan. Tuhan akan membuka jalan bagi setiap persoalan hidup kami. Tuhan, kami secara khusus berdoa juga untuk gereja dan sekolah. Berkati ya Tuhan supaya terjalin koordinasi yang baik, anak-anak yang sudah Tuhan percayakan untuk kami didik Tuhan. Biarlah itu senantiasa Tuhan boleh menjadi tanggung jawab kami ya Tuhan, di mana kami boleh mempersembahkan mereka, mendidik mereka Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk penerimaan murid baru di sekolah kami ya Tuhan. Sekolah yang mendatangkan anak-anak untuk kami didik Tuhan. Tidak hanya mendapatkan ilmu pengetahuan, tetapi
boleh mengenal siapa Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat-Mu. Engkau Allah yang Maha Tahu, Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang peduli. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Shalom bagi jemaat kalian, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Saya mewakili Majelis Gereja Kalam Kudus Medan ingin menyampaikan pengumuman yang disampaikan langsung oleh Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus. Bersyukur atas anugerah Tuhan dan kasih karunia Tuhan yang telah memimpin Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus pada tahun ini telah mencapai usia yang ke-70. Dalam rangka memperingati HUT yang ke-70, Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus, maka saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, puncak acara ibadah syukur HUT tersebut akan dilaksanakan pada hari Minggu 22 Mei 2022. Jadi pada hari tersebut, kita akan mengikuti ibadah live streaming yang telah disediakan oleh Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus. Menyambut HUT yang ke-70 ini juga, maka dari Sinode Gereja Kalam Kudus telah menyiapkan frame dan juga logo yang dapat Bapak Ibu gunakan. Link untuk mengakses frame dan juga logo tersebut akan tertera di layar atau Bapak Ibu dapat memintanya dari majelis ataupun hamba-hamba Tuhan di Gereja Kristen Kalam Kudus Medan. Sebagai ungkapan rasa syukur kita atas pimpinan Tuhan bagi Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus, maka pengumuman yang ketiga, kami akan mengundang jemaat untuk memberikan persembahan syukur bagi Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus. Jemaat dapat menyiapkan persembahan dan juga mentransfernya melalui rekening Gereja Kristen Kalam Kudus Medan dengan menambahkan kode unik 70 pada akhir dari nominal yang akan Bapak Ibu kirimkan. Misalnya, Bapak Ibu ingin mengirimkan persembahan sejumlah 100.000, Bapak Ibu dapat menambahkan angka 70 pada akhir nominal tersebut, yaitu 100,070. Pengumuman yang terakhir, mari kita terus dukung dalam doa untuk persiapan ibadah HUT Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus yang ke-70. Biarlah Tuhan yang terus dimuliakan dan lebih banyak lagi orang mendapat berkat melalui keberadaan Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus. Tuhan memberkati kita semua. Jemaat yang dikasihi Kristus, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang hari ini akan diberitakan oleh Saudara Ridwan dengan tema usaha yang sia-sia. Bukan dengan kekuatan kita dapat melakukan segala yang kita kerjakan sampai saat ini. Tetapi hati kita sering menduakan. Hati kita sering tidak fokus kepada Tuhan. Dan hari ini, biarlah kita boleh mengingat bahwasanya kita hidup pun sekarang hanya karena anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan yang menopang kita untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Mari kita nyanyikan pujian, bukan dengan kekuatan. Jalan
pagi jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Kita bersyukur pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk sekali lagi beribadah, dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Betul ya Tuhan, Engkau satu-satunya harapan di dalam kehidupan kami. Ketika kami mencari kemanapun kami pergi, kami tahu bahwa semuanya itu tidak ada yang mampu menyaingi Engkau ya Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan di dalam kehidupan kami. Jadi kami tahu ya Tuhan, seringkali ketika kami menjalani kehidupan kami sering mencari sumber-sumber yang lain yang berada di luar Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami pada pagi hari ini berkumpul mendengarkan firman-Mu. Kami ingin kembali dikuatkan, kami ingin kembali diarahkan untuk kembali kepada jalan yang seharusnya. Kembali untuk menjalankan apa yang seharusnya kami lakukan, tidak menjalankan hal-hal yang sia-sia lagi. Terima kasih ya Tuhan. Pimpin hamba-Mu yang akan memberitakan dengan penuh kelemahannya, dan juga setiap kami yang mendengarkan, Engkau juga yang boleh memimpin agar kami boleh memahami, terlebih kami boleh melakukannya sebagai umat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, jemaat sekalian, hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu tema. Tema yang diberikan adalah usaha yang sia-sia. Dan ada 3 bagian yang akan kita baca bersama-sama. Ada dari Kejadian pasal 3, ada dari Roma pasal 1, dari Titus 3. Itu bagian yang ketiga. Tapi sebelum saya memulai pembacaan firman Tuhan, saya ingin kita mengingat apa yang terjadi akhir-akhir ini. Ada begitu banyak hal yang mungkin kita anggap baik atau ada yang kita anggap buruk. Dan juga ada hal yang membanggakan, mungkin ada juga yang tidak. Apa yang kita kerjakan di dalam dunia ini? Usaha apa yang selama ini sudah kita lakukan? Bagaimana kita menilainya? Apakah itu sesuatu yang baik? Apakah itu sesuatu yang buruk? Apakah itu sesuatu yang berguna? Atau justru kita mulai berpikir dan menyesal? Jangan-jangan itu sia-sia. Dalam menarik sekali, dalam beberapa minggu terakhir ini kita dihebohkan dengan sebuah acara internasional yang ada jauh dari kita, di Nusa Tenggara Barat, di Mandalika. Di sana ada balap motor yang sangat heboh sekali, ramai sekali orang datang ke sana, dan kita melihat pergelatan yang digelar sungguh luar biasa. Dan saya sebagai orang Indonesia sangat bangga ketika melihat bagaimana sirkuit Mandalika itu bisa jadi dan dipakai oleh atlet-atlet profesional yang sangat luar biasa. Yang saya pikir dari dulu, kapan orang ini bisa datang ke Indonesia ya? Dan ternyata mereka hadir. Nah, saya sebenarnya menjagokan Marc Marquez. Saya sama dengan Bapak Jokowi ya, saya suka Marc Marquez, ketahuan ya, sudah lawas. Tapi apa daya, ternyata dia kecelakaan. Tapi bukan hal itu yang menjadi sorotan utama dari media. Yang menjadi sorotan utama dari media adalah ketika MotoGP akan dilangsungkan, turun hujan yang sangat lebat. Dan saat itulah muncul berbagai macam hal. Salah satunya hal yang paling heboh adalah munculnya pawang hujan yang sering dipakai sebenarnya di acara-acara, baik acara yang formal, non-formal, dan acara apapun. Nah, sebenarnya banyak usaha yang dilakukan untuk supaya tidak hujan ya, melalui hal-hal yang saintifik dan juga hal-hal lainnya yang spiritual seperti berdoa dan juga menggunakan pawang hujan. Saudara, saya tidak akan mengkritik atau menyoroti hal-hal seperti ini. Tapi saya hanya ingin menanyakan pendapat kepada saudara, apakah hal ini bagi saudara sekalian adalah sebuah hal yang sia-sia atau suatu hal yang berguna? Saudara, saya tidak tahu bagaimana jawaban saudara, dan di kalangan media pun ini terpecah belah ya. Jawaban saya pribadi adalah seperti ini. Bagi saya, tentu yang menentukan cuaca adalah Tuhan. Dan Tuhan juga bekerja melalui hal-hal yang ilmiah yang bisa terukur. Tetapi sebagai warga negara Indonesia, kita juga terbuka. Kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Dan setiap orang berhak berdoa untuk kebaikan bangsanya. Dan oleh sebab itu, kita melihat ini, apakah usaha yang sia-sia atau usaha yang berguna? Apakah hujan berhenti karena dia atau karena hal lain? Nah, sejatinya kita sebagai orang Kristen, kita seharusnya beriman bahwa hujan itu berhenti karena Tuhan kita berkuasa, bukan usaha-usaha yang lain. Oleh sebab itu, mari kita mulai penuh dengan firman Tuhan pada hari ini dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa.
Saudara, mari kita buka dari Kejadian pasal 3 ayat 7 sampai 10. Nanti bagian kedua dari Roma pasal 1 ayat 18 sampai 23, saudara boleh batasi. Dan yang ketiga kita lihat dari Titus pasal 3 ayat 4 sampai 7. Ada 3 bagian yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini. Dan kita akan melihat bagaimana kehidupan kita selama ini. Apakah kita menjalankan usaha yang baik atau justru kita menjalankan usaha yang sia-sia. Mari kita perhatikan Kejadian pasal 3 ayat 7 sampai yang ke-10. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini akan dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama kita akan lihat bahwa manusia itu sebenarnya sadar kalau dia itu sudah mati. Dan yang kedua kita akan melihat bagaimana manusia itu mengusahakan hidupnya. Dan yang ketiga kita akan belajar untuk mengetahui bahwa sebenarnya manusia itu sudah dihidupkan. Mari kita perhatikan Kejadian pasal 3. Saya bacakan dari ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang. Sebab itu, aku bersembunyi." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk bagian yang pertama. Jemaat sekalian, ayat 7 dimulai dengan sebuah frasa, maka terbukalah. Maka terbukalah mata mereka berdua. Bagaimana ceritanya mata mereka akhirnya bisa terbuka? Ya kita tahu ceritanya, karena mereka makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, pertanyaannya yang sering ditanyakan adalah, kenapa Tuhan taruh pohon itu? Dan kenapa Tuhan taruh pohon itu di tengah-tengah lagi? Kalau kita baca di Kejadian pasal 2 itu pohonnya ditaruh di tengah-tengah. Saudara, ini merupakan satu hal yang aneh mungkin kalau kita beranggapan bahwa pohon ini adalah hal yang buruk. Bagaimana mungkin misalnya saya di dalam ketika saya berkhotbah lalu saya menyoroti, nah itu di tengah-tengah ruang ibadah ada meja yang isinya obat-obat terlarang atau hal-hal lainnya yang sebaiknya tidak kita nikmati. Mungkin kita berpikir ini nggak nyambung. Ya, begitu pula. Masa Taman Eden ada hal-hal yang buruk yang ada di sana. Pertanyaan berikutnya, apakah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu adalah hal yang buruk bagi manusia? Tentu saja, jawabannya sebenarnya tidak. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang kepengen manusianya, oh manusia bodoh-bodoh aja, nggak usah punya pengetahuan. Bukan itu. Jadi, yang salah itu bukan soal pohonnya. Tetapi soal alasan mereka memakan buahnya itu. Saudara, satu teolog perjanjian lama yang baik, yang saya sangat sukai, bernama John Walton berkata seperti ini. Pada saat itu, Adam dan Hawa mau jadi pusat dan sumber keteraturan. Mereka ingin jadi pusat satelit pengetahuan dan ingin lepas dari Allah. Itu seperti respon kekanak-kanakan yang berkata seperti ini. Aku bisa lakukan itu sendiri. Aku bisa lakukan ini menurut caraku. Jemaat sekalian, ini bukan artinya penolakan terhadap otoritas ya. Bukan. Mereka tidak bilang bahwa Allah itu bukan Tuhan lagi. Tetapi mereka ingin independen. Ingin lepas dari Tuhan. Mereka tahu Tuhan adalah Tuhan. Tetapi mereka tidak mau lagi bersama dengan Tuhan. Mereka maunya sendiri. Jemaat sekalian, manusia, kita semua diberi hikmat dan kuasa. Kita tahu itu sejak semulanya. Tetapi itu bukan untuk membuat kita lepas dari Tuhan. Bukan untuk kita akhirnya bisa sendiri. Itu hikmat dan kuasa kita dapat kalau kita tetap bersama dengan Tuhan. Dan dosa itu terjadi ketika kita lepas dari Tuhan. Itu masalah utamanya. Dan yang kedua, kenapa pohon itu bukan masalahnya?
Yang kedua, karena manusia sendiri juga salah kaprah dalam menangkap perintah yang Tuhan berikan. Saudara, kita baca di Kejadian 3 ayat 3. Di situ Hawa berkata, Allah itu berfirman kepada dia, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Nanti kamu mati. Kalau kita lihat di Kejadian pasal 2, Tuhan itu cuma bilang ke mereka kalau mereka tidak boleh makan buah itu. Nah, jadi sebenarnya Hawa ini sudah menambahi apa yang menjadi perintah Allah. Tuhan cuma bilang, nggak boleh makan. Mereka tambahin, nggak boleh makan, nggak boleh raba. Dan ketika mereka menambahkan itu, mereka percaya betul-betul. Padahal nggak pernah dilarang. Jadi saudara bayangkan ya, mereka berpikir bahwa, oh itu buah tidak boleh dimakan. Tuhan bilang gitu. Lalu mereka berpikir, oh iya, tidak boleh dimakan dan tidak boleh dipegang. Nah, berandai-andai ya, misalnya mereka pegang gitu. Nggak apa-apa ya pegang ya. Nggak apa-apa. Makanya ketika si ular menggoda, itu bisa dibilang tanda kutip, sudah agak lebih mudah. Karena ya mereka sudah melewati langkah-langkah seperti itu. Jadi dua kesalahan ini terjadi karena satu hal. Karena mereka berusaha untuk jadi lebih baik. Oh, tujuannya bagus dong. Kan mereka pengen jadi lebih baik. Tetapi motivasi, tetapi alasannya, tetapi dasarnya salah besar. Mereka tidak bergantung kepada Tuhan. Oleh sebab itu, makanya di ayat 10, mereka itu responnya apa? Aku menjadi takut. Mereka menjadi takut. Mereka tahu mereka ini sebenarnya terpisah dari Tuhan sudah. Salah ini, salah besar. Tapi menariknya, ketika manusia itu melakukan kesalahan, apa yang mereka lakukan setelahnya? Mereka itu berusaha lagi menurut usaha mereka. Apa usahanya? Kalau kita lihat tadi di ayat 7, mereka menutupi dirinya, menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Itu usaha pertama manusia untuk menyelesaikan dosanya. Dan usaha tersebut gagal total. Gagal total. Jadi pada dasarnya jemaat sekalian, manusia itu tahu kalau mereka itu salah. Tapi ketika mereka tahu bahwa mereka itu salah, mereka justru ingin menutupi dirinya, menutupi kesalahan itu. Bukankah ini sifat manusia yang terus ada sampai saat ini? Bukan saja ada pada Adam dan Hawa, tapi juga pada kita. Setelah saya teringat kejadian ketika saya naik mobil, ketika saya berada di Jakarta dan naik mobil. Saudara, kalau berbicara soal kesalahan dan kita ditanya soal kesalahan seperti ini ya, seperti Tuhan bertanya kepada Adam dan Hawa soal kesalahannya, saya sering teringat kepada Bapak Polisi. Bapak Polisi itu kalau kita kena tilang, dipanggil ke samping, dia seringkali pertanyaan pertamanya apa? Ya selain bertanya SIM-nya mana, STNK-nya mana, lalu dia sering bertanya pertanyaan yang paling sederhana. Tahu salahnya apa? Nah, pertanyaan itu, jawaban atas pertanyaan itu, itulah yang menentukan ya langkah selanjutnya seperti apa ya. Nah, jadi waktu itu saya nebeng. Saya nggak nyetir ya, saya ikut mobil, bisa dibilang koko pembimbing saya, hamba Tuhan juga, part-time. Lalu kami sedang jalan pulang sebenarnya. Dan karena waktu perjalanan pergi itu macet, jadi pulang tuh bensinnya agak sekarat. Dan kami, ini harus cari tempat isi bensin nih. Oh tuh ada tuh, di depan tuh di jalan besar. Ketika kami keluar jalan besar, kami naik jembatan layang. Nah sebenarnya turun jembatan layang tuh udah ada tuh pom bensin. Nah ketika turun, tiba-tiba ada polisi. Kami ditepikan dan ditanya, Pak tahu salahnya apa? Nggak tahu. Nah, jadi sebelum kami menepi, itu semua langsung berdebat tuh. Wih, gimana nih? Udah nih, goban nih. Ambil, udah langsung lah. Ada yang bilang, udah, lawan aja, berani, gue udah kenalan. Nah, ada yang seperti itu. Karena saya paling muda di sana, saya diem sih waktu itu, seingat saya. Karena saya biasanya juga pasrah, kalau salah ya udah tilang gitu, biasanya seperti itu ya, karena sudah diajari untuk taat. Nah, menariknya
Yang nyetir mobil ini cuman minggir, ditanya, "Bapak tahu salahnya apa?" "Enggak, Pak. Iya, ini ada genap ganjil. Plat nomor Bapak tidak sesuai dengan jadwal hari ini." "Oh, iya minta maaf, Pak. Saya cuma pengen isi bensin sebenarnya. Ya, mohon maaf." Wah, yang lain di mobil udah langsung cubit-cubitan kan. Aduh, ini ngapain malah minta ampun kan. Udahlah lawan aja atau udahlah kasih aja tuh langsung selembar 2 lembar. Udah ada. Polisinya ternyata berbaik hati. "Oh ya, nggak apa-apa isi bensin. Nanti tapi setelah isi bensin langsung belok ya ke gangnya lagi supaya nggak lewat jalan yang genap ganjil ini." Wah, respon pertama ketika dia tutup jendela, dia cuma berkata, "Puji Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau baik." Wah, itu kita baru pulang seminar agama sebenarnya, seminar teologi. Dan kami langsung refleksi gitu ya. Ya ampun, kita habis pulang ikut seminar, ternyata cara kita menyelesaikan masalah adalah dengan berdosa. Dan koko pembimbing saya itu telah menunjukkan kesaksian yang luar biasa. Dengan mengaku, dengan bertindak yang benar, Tuhan yang akan bertindak. Dan itulah luar biasanya. Saudara, pada saat itu manusia sadar kesalahannya. Manusia tahu kesalahannya. Tapi itu nggak cukup. Ketika manusia sadar akan kesalahannya, langkah-langkah ke depannya itu jauh lebih penting. Jadi kalau sekarang sadar itu tidak cukup. Dan biasanya orang ketika berbuat dosa, sadar, apa yang muncul perasaannya? Gelisah. Sadar, gelisah juga belum cukup. Langkah selanjutnya lah yang akan menentukan bagaimana hasilnya. Nah, manusia pada saat itu dia mengambil langkah yang salah, dia menutupi kesalahannya, dia menutupi hal yang menjadi malunya, lalu bahkan mereka saling menyalahkan. Itu adalah hal yang salah. Oleh sebab itu, mari kita lihat di poin kedua. Manusia mengusahakan hidupnya. Dan bagaimana manusia mengusahakan hidupnya itu untuk berusaha menghidupkan dirinya dari kematian yang ada di Kejadian pasal 3 ini. Mari kita buka dari Roma pasal 1. Mari kita buka Roma pasal 1. Roma 1 ayat 18 sampai 23. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Jemaat sekalian, manusia berusaha untuk menghidupkan dirinya itu bukan saja terjadi ketika Adam dan Hawa, tetapi terus berlanjut sampai zaman Paulus menulis surat Roma ini. Dan Paulus saat ini mengkritik dengan keras cara mereka berusaha itu. Saudara, mari kita lihat lagi masing-masing ayatnya. Apa yang Paulus katakan. Ayat 18 dikatakan bahwa manusia lebih suka kelaliman daripada kebenaran. Betapa mengerikannya. Ayat 19, sudah nyata sebenarnya tentang Allah. Bahkan di ayat 20 dibilang seharusnya tidak dapat berdalih. Nggak ada lagi alasan. Tetapi di ayat 21 dikatakan mereka tidak memuji Allah. Pikiran mereka sudah bodoh, sudah gelap. Dan di ayat 22, kelihatannya pintar mereka itu. Tetapi sebenarnya Tuhan menilai mereka itu bodoh. Kenapa? Karena di ayat 23, mereka menggantikan Allah dengan hal yang fana. Saudara, ini keadaan jemaat Roma pada saat itu. Dikritik dengan sangat keras oleh Rasul Paulus. Saudara, tapi izinkan saya
mengajak kita membaca ulang kembali ayat ini. Mengganti kata ganti orang. Kata mereka, mari kita ganti dengan kata saya atau kami. Dan ketika kita baca, kita boleh menilai apakah itu tepat. Atau justru, oh tidak, saya tidak seperti itu. Mari kita coba perhatikan kembali, kita baca bersama-sama. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat saya ketahui tentang Allah, nyata bagi saya. Sebab Allah telah menyatakannya kepada saya. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Sehingga saya tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun saya mengenal Allah, saya tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran saya menjadi sia-sia dan hati saya yang bodoh menjadi gelap. Saya berbuat seolah-olah saya penuh hikmat, tetapi saya telah menjadi bodoh. Saya menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Coba sekalian ketika kita coba membaca ulang, apakah justru kita merasa ini lebih tepat atau oh ini milik orang Roma? Itu justru ketika kita membacanya kita merasa, ya ampun, ternyata tepat juga ya kalau ini ditujukan kepada saya. Jadi usaha ini bukan saja terjadi pada jemaat Roma, tapi juga sampai sekarang. Betapa banyak usaha yang mungkin kita lakukan ternyata sia-sia. Banyak cara untuk mencapai Tuhan. Dan bahkan sekarang banyak juga orang yang tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Dan sekarang zaman sudah maju. Zaman Roma pun sebenarnya sudah maju ya, cuman sekarang memang pasti jauh lebih maju. Dan banyak ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan itu seringkali yang lebih digadang-gadang. Karena sesuatu yang nyata, sesuatu yang kelihatan. Kalau di Roma, bilangnya digantikan. Sekarang Allah itu bisa dihilangkan. Berapa banyak ajaran yang menegasikan Allah, misalnya ateisme dan agnostisisme dengan berbagai macam bentuknya. Saudara-saudara, jika kita dihadapkan dengan pengajaran seperti ini, manusia-manusia yang menggantikan Allah atau bahkan menghilangkan Allah, bagaimana kita menjawabnya? Puji Tuhan banyak sekali sekarang para sarjana yang berusaha menjawab seperti ini. Misalnya, ada hal yang argumentasi yang dibuat untuk kembali menyadarkan manusia bahwa ini loh, Tuhan itu ada. Misalnya, melalui argumen kosmos atau penciptaan. Dunia itu pasti ada awal. Dan karena pasti ada awal, pasti ada pencipta. Nggak mungkin bisa muncul tiba-tiba sendiri. Memang belum bisa dibuktikan yang melawan perkataan seperti itu. Atau argumen intellect design atau teleological argument yang mengatakan seperti ini, dunia itu pasti ada yang atur. Nggak mungkin dunia itu boom sendiri terus rapi. Ya, bayangkan kalau gravitasi bumi aja itu lewat sedikit atau kurang sedikit, nah tubuh kita itu nggak bisa seperti ini ya. Atau revolusi dan rotasi bumi juga akan menjadi kacau. Kemudian misalnya argumen mujizat. Apakah sesuatu terjadi mujizat itu kebetulan aja? Bagaimana? Apakah sains bisa suatu saat tidak berlaku? Nah, itu juga belum bisa dijelaskan anomali-anomali seperti itu. Atau argumentasi pengalaman. Ada orang yang pernah bertemu Allah, yang pernah mengalami Allah, yang memberikan kesaksian tentang Allah. Apakah orang-orang seperti itu kita singkirkan? Nah, hal-hal seperti ini menjadi contoh. Dan masih banyak lagi. Cuman hal-hal ini yang bisa membuat kita kembali berpikir, oh ya Tuhan itu ada. Orang-orang yang berusaha menegasikan Allah atau meniadakan Allah, sebenarnya telah melakukan usaha yang sia-sia. Tetapi pertanyaan berikutnya, oke, Tuhan ada. Tuhan yang mana? Sekali lagi, manusia ketika ingin mencapai pada Tuhan, suka dengan usahanya sendiri. Caranya kita doang. Misalnya, ada satu fideisme. Nah, fideisme ini artinya apa? Artinya
ya percaya aja sudah. Ya karena disuruh orang tua, karena pengalaman saya, tanpa kita betul-betul mengenal dan mempelajari apa sih sebenarnya iman yang kita dalami itu, iman yang kita ikuti. Atau yang lainnya, moral. Yang penting baik saya ikuti. Nah saudara, standar moral itu apakah standar utama? Apakah moral bisa dijadikan standar utama? Bagaimana kita menentukan standar moral? Siapa yang menentukan? Apa objektivitasnya? Baik, oke, saya tanya satu pertanyaan kepada saudara. Apa bedanya Adolf Hitler dan Bunda Teresa? Mereka sama-sama melakukan apa yang mereka anggap baik. Dengan penuh kegigihan, dengan sungguh-sungguh, dengan luar biasa, pengikutnya banyak, pengagumnya banyak. Sama-sama baik. Menurut siapa? Jadi, moral itu siapa yang menentukan? Tidak bisa. Ada Allah yang menentukan baik dan buruk. Moral nggak bisa jadi standar. Baik menurut siapa? Tidak ada yang tahu. Oke, jika demikian muncul permasalahan berikutnya. Tidak ada yang tahu Allah itu seperti apa persisnya. Tapi saudara-saudara, bukan artinya Allah tidak bisa untuk diketahui. Kekristenan itu bukan agama yang turun-temurun. Yang diomongin nanti lama-lama bisa berbeda, berubah sesuai dengan pengalaman atau kemampuan orang menangkapnya. Tapi kita ada firman Tuhan yang tercatat dengan jelas sesuai dengan semulanya. Jadi pertanyaannya saudara-saudara, apakah boleh kita mengevaluasi agama kita? Jawabannya wajar dan wajib kalau kita mengevaluasi agama kita dan ajaran-ajarannya. Saudara, bagaimana cara mengevaluasinya? Setidaknya ada beberapa parameter. Saya berikan 5 saja secara singkat ya saudara ya. Yang pertama, soal saksi mata. Saudara di 1 Yohanes 1 ayat 1 misalnya. Di 2 Petrus 1 ayat 16. Dalam perjanjian baru, begitu banyak kesaksian. Saksi mata langsung yang menyatakan bagaimana Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang menyelamatkan umat manusia. Yang kedua adalah kronologis. Jadi di sini kita bisa ketahui bahwa itu bukan legenda. Dan berdasarkan hasil penelitian dari sastrawan, kalau untuk ingin mengubah atau memutarbalikkan sebuah fakta menjadi legenda, itu setidaknya butuh ribuan tahun. Jadi tidak mungkin Tuhan Yesus itu adalah sebuah legenda. Kemudian berikutnya kita juga perlu bukan saja dari PB atau mungkin cerita, tetapi juga dari sumber independen. Misalnya dari sejarawan. Nah tentang Yesus ada sejarawan yang mencatat, misalnya Josephus, Tacitus. Mereka mencatat ini semua. Yang keempat, dari segi demografis. Nah kita melihat bagaimana pada zaman itu tiba-tiba pengikut Yesus menjadi banyak. Banyak yang menjadi Kristen. Nah apakah ini karena tanpa sebab? Tentu saja ada sebabnya. Oleh sebab itu, Yesus adalah Tuhan adalah sebuah hal yang betul. Dan terakhir, hati nurani. Boleh kita uji dengan hati nurani. Apakah ini bertentangan dengan nilai kebenaran? Apakah yang diajarkan itu bertentangan dengan nilai kebenaran? Misalnya hal-hal semacam itu bisa kita jadikan parameter. Dan dalam bagian Roma ini, dikatakan bahwa Allah itu tidak fana. Allah itu tidak fana. Oleh sebab itu, mari kita loncat ke bagian ketiga. Di Titus pasal 3 ayat 4 sampai 7. Poin yang ketiga. Manusia itu sudah dihidupkan. Mari kita baca Titus pasal 3 ayat 4 sampai 7. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus juru selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Nah saudara, ini panjang sekali ya kalimatnya ya. Ini satu kalimat panjang sekali. Dari ayat 4 sampai 7. 4 ayat, satu kalimat. Koma. Nah pertanyaannya saudara.
Yang mana yang kalimat utama? Ya kalau kita belajar bahasa Indonesia itu kan ada kalimat utama ya. Yang lain mungkin induk-induk kalimat, bisa dibilang seperti itu. Dalam bahasa Yunani juga ada ya saudara ya. Jadi yang mana yang induk kalimat, yang mana yang anak kalimat? Jawabannya, intinya ada di ayat 5a. Itu adalah induk kalimatnya. Apa induk kalimatnya? Pada waktu dia telah menyelamatkan kita. Dia telah menyelamatkan kita, itu adalah induk kalimatnya. Jadi yang lainnya itu menjelaskan tentang dia telah menyelamatkan kita. Apa saja? Misalnya kita lihat di ayat 4. Itu menjawab pertanyaan kapan? Jawabannya apa? Ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia. Saat itulah kita dihidupkan. Ayat 5b itu menjawab mengapa. Mengapa? Jawabannya adalah karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali. Ayat 5c sampai ayat 6 itu menjawab siapa? Oleh Roh Kudus dan Yesus Kristus, juru selamat kita. Ayat 7 menjawab untuk apa kita dihidupkan kembali? Untuk apa semua itu? Untuk apa dia menyelamatkan kita? Jawabannya adalah untuk hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Saudara, dia telah menyelamatkan kita. Kapan? Ketika nyata kemurahan Allah. Mengapa? Karena rahmat-Nya yang besar. Siapa yang mengerjakan? Allah. Melalui Roh Kudus dan Yesus Kristus. Untuk apa? Supaya kita hidup kekal dalam pengharapan. Saudara, hiduplah sebagai orang yang telah memiliki hidup kekal. Dan hidup kekal itu berpengharapan. Jangan sampai saudara-saudara kita hidup seperti orang yang tidak berpengharapan. Apakah kita melihat hidup kekal itu sebagai satu pengharapan? Atau kita hanya melihat pengharapan itu sebagai konsekuensi? Oh ya, kalau mati ada pengharapan lah. Atau kita justru merindukan tuh, namanya pengharapan tuh harus diharapkan. Jangan sampai kita lebih mengharapkan dunia ini daripada mengharapkan surga, kekekalan Tuhan. Jangan-jangan usaha kita sia-sia. Jangan-jangan kita justru mengejar yang sia-sia. Lebih parahnya lagi, Adam dan Hawa masih ingin mengusahakan untuk kembali kepada Allah. Tapi caranya salah. Jangan-jangan kita justru sedang ingin menjauhkan diri dari Allah. Dengan cara yang kelihatannya benar. Sama-sama bahaya. Sama-sama sia-sia. Saudara, begitu banyak usaha yang dilakukan oleh manusia sepanjang sejarah. Semuanya tidak akan cukup. Semuanya tidak akan mampu menandingi karya Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita, yang telah menghidupkan kita. Berapa banyak manusia yang berpikir bahwa, aduh, saya masih perlu dihidupkan. Padahal Tuhan sudah menyelamatkan kita, seperti yang Titus katakan. Yang cukup hanyalah karya Kristus. Hanya itulah usaha yang tidak sia-sia. Janganlah kita masih mencari hal yang sia-sia. Mari kita jangan hidup dengan usaha yang sia-sia. Karena kita sudah diselamatkan. Jangan hidup seperti orang yang amnesia. Tetapi mari hidupi kehidupan yang Allah sudah berikan dengan setia. Sekalipun kita masih ada di dalam dunia. Kiranya firman Tuhan ini boleh kembali mengingatkan kita, menguatkan kita, mengembalikan kita kepada jalan yang tepat. Supaya kita boleh berjalan, berusaha, bukan untuk sesuatu yang sia-sia. Bukan dengan kesia-siaan. Tapi kita menuju kepada arah yang tepat. Yaitu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sesuai yang tercatat di dalam firman Tuhan. Kiranya kita boleh kembali fokus sama Tuhan. Bukan lagi kepada diri kita sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu telah selesai diberitakan. Tapi kami memohon kiranya Roh Kudus yang boleh terus memimpin kami. Mengarahkan hidup kami, agar kami tidak hidup dengan sia-sia. Agar kami hidup tidak menuju arah yang sia-sia. Sebaliknya ya Tuhan,
arahkan kami untuk boleh terus tertuju kepada Engkau. Karena kami tahu kami telah memiliki pengharapan yang kekal. Dan kami juga telah dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Oleh sebab itu ya Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu di tempat ini. Ketika mereka menjalani keseharian mereka, biarlah mereka boleh menjalaninya sehingga mereka tidak sia-sia. Tetapi kami tahu semuanya itu bernilai di mata Tuhan. Karena ada Tuhan yang turut campur bersama-sama dengan setiap anak-anak-Mu, setiap jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Medan. Terima kasih atas kebaikan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan kembalikan seluruh kemuliaan ibadah kita pada pagi hari ini hanya bagi Tuhan. Kita akan pujikan doksologi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kini tiba saatnya kita untuk kembali di dalam segala aktivitas dan kehidupan kita masing-masing. Dan mari kita selalu mengingat bahwa kebaikan kita bukan untuk menyelamatkan diri kita. Itu adalah sebuah usaha yang sia-sia. Tetapi mari kita selalu mengingat bahwa kehidupan kita selalu bergantung kepada Kristus. Mari kita pulang dengan membawa berkat yang daripada Tuhan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kita berlimpah-limpah dalam pengharapan hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah pada pagi hari ini telah usai. Kita akan bersaat teduh sebentar. Dan shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.